Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Azarian, selamat datang di episode pertama Top Marco Top 21 Podcast Mark to the Top. Nama aku Kenzi, aku akan memandu kalian di podcast kali ini. Nah, bentar lagi kan udah mulai ASTS ini. Kalian gimana? Udah siap? Maksudnya udah belajar atau masih nyantai aja? Kalau aku udah mulai belajar sejak iya lupa. Kalau aku udah nggak apa. Kalau aku udah mulai belajar dari minggu lalu, jadinya nanti pada saat ASTS itu kan ini apalagi pas puasa ya. Jadinya pasti kita itu waktu belajarnya berkurang dan juga energi kita tuh terkuras karena kita nggak makan seharian. Jadinya pas sebelum puasa itu aku udah belajar beberapa materi yang sulit-sulit dulu, jadi nanti saat puasa udah tinggal nge-review gitu. Oke. Nah, jujur aja sih guys, emang bener sih kata Fatan. Biasanya kalau lagi puasa kan kita pengennya itu tidur aja, nggak nggak nafsu lihat buku gitu kan. Nah, hari ini kita ngundang ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025 dan 2026, yaitu Fatan Syama Ibrahim dari 8C dan Alia Jazirah dari 8B. Nah, mereka berdua ini punya strategi yang ampuh gitu. Dan hari ini mereka bakal share gimana caranya agar otak kalian gitu jadi encer pas puasa gitu. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Jadi, menurut kalian, kenapa sih ASS itu sering banget jadi penghalang gitu, jadi tantangan bagi pelajar di SMP ini? Karena yang bikin menakutkan pas ASTS, karena kan ASTS itu bukan cuman satu bab, tapi banyak bab. Jadi terus sama tekanan nilai, entah itu dari diri sendiri atau dari orang lain, contohnya kayak orang tua gitu kan. Terus sama apa ya? Kayak kurangnya persiapan kita. Nah, Kalau iya. misalnya kita semakin menunda, itu kan kita bakalan semakin takut kan. Sama juga menurut aku efek psikologis kita belum siap. Seringnya itu bukan nggak bisa, tapi belum mulai. Sebenarnya yang bikin takut itu bukan ASTS-nya, ujiannya, tapi ketidakpastian sama kurang persiapannya kita. Iya ya, betul sekali. Oke, pertanyaan kedua. Nah, misal kalau materinya itu hafalan gitu, misalnya kayak PAI atau IPA yang hafalin rumus, nah itu tipsnya gimana? Nah itu kalau sering-sering baca bukunya aja sih, tapi sering juga kan kadang PA itu kadang ada materi-materi yang di luar buku pelajaran, jadi kalian juga banyak-banyakin baca juga. Nah buat ngehafalnya itu kalian jangan ngehafalin pas kalian tuh lagi puasa gitu, biasanya susah buat ngehafalnya. Dan juga kalian itu biasanya kan kalau misalnya habis tarawih itu kan ngantuk juga kan, jadinya susah buat ngehafal. Jadinya biasanya antara buka sampai tarawih itu sebenarnya kalau mau menghafal tuh sebenarnya ini sih lumayan efektif juga. Jadinya energi kita udah terisi, kita udah punya cukup energi buat ngehafalin gitu. Ya. Oke. Terus eh, beberapa murid itu biasanya kan belajar sambil dengerin musik. Lah, menurutmu itu malah bantu fokus atau malah menjadi distraksi? Musik itu kan ada dua macam, musik instrumental sama musik yang ada liriknya. Yang instrumental itu mungkin bisa bantu fokus karena mengurangi kebisingan. Cuman kalau yang ada liriknya, itu menurut aku nggak disarankan, terutama kalau materi kita itu membaca atau menghafalkan gitu kan. Sebenarnya kalau mau dengerin musik di materi matematika atau fisika, pakai musik ringan tuh bisa. Cuman kalau kayak kita menghafal pasti kan itu bakal ganggu kan. Iya. Ah, Tapi kalau aku tipe orang yang emang kalau belajar itu nggak pakai musik sama sekali. Jadi biar emang lebih fokus karena kan
kalau kita dengerin musik itu bisa otak tuh kayak mikir kerjanya tuh dua, jadi nggak fokus satu gitu loh. Oke, iya ya. Oke. Saya ini di hemat waktu aja ya. Eh, pertanyaan selanjutnya, eh, gimana sih cara ngatasi ngantuk di siang hari itu? Mending dipaksa belajar atau mending power nap, tidur siang? Kalau menurutku sih mending power nap aja, karena kalau siang hari itu kan kadang kita juga nggak ada yang kerjaan banget kan, dan itu pun juga habis sekolah biasanya kita capek. Mending daripada kita kalau siangnya bangun dan di malamnya ngantuk, mending kita pas siang tuh tidur dan nanti malamnya biar kita nggak ngantuk gitu. Biar bisa belajar gitu ya, belajar secara efektif, maksimal. Nah, terus banyak orang bilang itu belajar pas puasa itu paling enak setelah subuh karena otak itu masih seger. Nah, menurutmu itu benar atau salah sih ada golden hour buat belajar? Golden hour itu sebenarnya personal, cuman biasanya itu kalau misal 1 sampai 3 jam kita bangun tidur sama 2 sampai 3 jam kita sebelum tidur. Nah, jadi sebenarnya golden hour itu ya itu tadi personal. Jadi nggak setiap orang itu sama jam efektifnya. Dan kalau menurutku kenapa pas waktu subuh itu efektif? Karena otak kita masih fresh sama distraksinya itu rendah. Mungkin jadi kita lebih bisa fokus. Oh iya. Jadi nggak cuma subuh aja ya. Iya. Oke. Terus kalau untuk tipe night owl nih, apa yang baru bisa benar-benar bisa melek pas malam gitu, gimana cara ngatur jam tidurnya supaya hujannya pagi itu nggak ngeblank? Kalau itu sih ya itu tadi harus tidur siang itu, karena nggak mungkin kalau kita siang nggak tidur, malamnya juga nggak tidur, besok paginya harus langsung ngerjain, itu kan ngeblank takutnya. Jadi kita ada belajar banyak-banyak terus percuma kan ya gimana gitu. Nah, iya. Jadinya waktunya harus benar-benar harus punya istirahat yang cukup lah yang penting gitu. Oke. Terus nih untuk teknik Pomodoro itu gimana sih cara ngatur durasi belajar gitu? Apakah mending 3 jam langsung full atau mending dijeda-jeda pakai teknik Pomodoro kayak gitu? 3 jam. Mungkin ada beberapa orang yang emang fokusnya tuh cuman sebentar. Jadi mungkin bisa dibagi lagi jadi beberapa menit, misal 25 menit belajar, terus 5 menitnya istirahat gitu. Karena kan emang nggak semua orang bisa fokus lama kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita lebih sedikit, kita kan bisa sesi Pomodoro-nya tuh bisa lebih banyak kan. Kayak 25 menitnya belajar, 5 menitnya istirahat kayak gitu. Atau sesuai tingkat kemampuan fokus kita itu berapa jam gitu bisa nyesuaiin sama diri kita gitu loh. Ini tergantung diri kita ya. Iya. Tapi kalau saranku sih jangan langsung 3 jam ya, karena itu nanti malah kalian capek sendiri. Sebenarnya lebih lebih enak kalau dibagi-bagi waktu istirahatnya gitu. Nah, iya. Terus nih, kalau kamu cuma bisa kasih satu tips paling penting itu apa kira-kira? Dari aku dulu ya, jadinya kalau habis pulang sekolah itu kalian paling baiknya ini kan karena pas puasa, kalian itu mending istirahat dulu sampai sekitar sebelum asar. Nah, sampai terus habis asar itu kalian boleh ya belajar-belajar gitu, nanti habis itu buka sholat maghrib, belajar lagi. Nah, habis itu kalau habis taraweh itu kalau misalnya kalian masih kuat ya belajar lagi aja, tapi kalau misal udah nggak kuat kalian tidur lagi aja nggak apa-apa. Dan besoknya habis sahur, habis sholat subuh kalian belajar lagi gitu. Nah, oke, oke. Kalau dari aku ya cuman mungkin kalian bisa belajarnya pas habis sahur. Karena kan kita pasti punya waktu panjang karena masuk untuk ujian nanti kan jam 8. Nah, itu kan punya waktu banyak. Nah, mungkin bisa dimanfaatin di situ. Karena mungkin kalau malam ada beberapa orang yang tidurnya cepat karena pengen bangun sahur. Nah, mending tidur cepat gitu terus nanti
sahur itu fresh dan kita bisa mulai belajar pas sahur itu. Cuman ya jadi malamnya itu juga belajar, cuman jangan dipaksa sampai begadang. Biar nanti sahur bisa bangun dan nanti juga bisa lanjut belajar. Oh, iya. Oke, terima kasih Fatan dan Alia yang sudah berbagi cara belajar yang ampuh saat puasa. Nah, jadi intinya itu pas ASTS itu bukan soal siapa yang paling lama belajar, tapi siapa yang paling cerdas ngatur waktunya untuk belajar. Itu saja untuk episode kali ini. Semoga nilai ASTS kalian memuaskan. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.